Soal tes pengembangan diri dalam pendidikan karakter. Soal 1, manakah dari berikut ini yang merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan diri? A. Terapkan model perubahan dalam hidup. B. Lakukan stimulasi otak. C. Kenali diri. D. Positive thinking dan feeling. E. Terapkan model perubahan dalam hidup. Apa hayu jawabannya? Soal 2, apa yang dimaksud dengan positive thinking dan feeling dalam pengembangan diri? A. Berpikir positif dan merasa bahagia sepanjang waktu. B. Selalu merasa senang tanpa alasan. C. Mengabaikan perasaan negatif. D. Mengakui dan mengatasi perasaan negatif dengan cara positif. E. Tidak memperhatikan perasaan dan pikiran. Apa hayu jawabannya? Soal 3, apa tujuan dari terapkan model perubahan dalam hidup dalam pengembangan diri? A. Menjadi pribadi yang statis dan tidak berubah. B. Tetap mengikuti rutinitas yang sama sepanjang hidup. C. Meningkatkan adaptabilitas dan kemampuan untuk menghadapi perubahan. D. Menciptakan kestabilan tanpa perubahan. E. Menghindari perubahan dalam hidup. Apa hayu jawabannya? Soal 4, mengapa buat prioritas tujuan hidup penting dalam pengembangan diri? A. Agar dapat mencapai semua tujuan dalam waktu yang singkat. B. Agar dapat menghindari tanggung jawab. C. Untuk memberikan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. D. Agar tidak perlu memiliki tujuan dalam hidup. E. Untuk menghindari perubahan. Apa hayu jawabannya? Soal 5, apa yang dimaksud dengan lakukan prosedur memberdayakan energi potensial diri dalam pengembangan diri? A. Memperpanjang waktu tidur. B. Menghindari semua aktivitas fisik. C. Mencari cara untuk mengoptimalkan potensi diri. D. Mempercepat proses penuaan. E. Tidak melakukan apapun untuk merawat diri sendiri. Apa hayu jawabannya? Soal 6, bagaimana senyum 127 kunci rendah hati berperan dalam pengembangan diri? A. Merendahkan diri sendiri dengan terus tersenyum. B. Tidak tersenyum sama sekali. C. Menciptakan kebahagiaan dan membuka pintu untuk hubungan positif dengan orang lain. D. Merasa sombong dengan tersenyum terus-menerus. E. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. Apa hayu jawabannya? Soal 7, apa yang dimaksud dengan lakukan stimulasi otak dalam pengembangan diri? A. Tidak melakukan aktivitas intelektual. B. Merespons dengan cepat tanpa berpikir. C. Melakukan latihan otak untuk meningkatkan kecerdasan. D. Tidak menggunakan otak sama sekali. E. Memblokir semua pemikiran. Apa hayu jawabannya? Soal 8, mengapa maksimalkan peran sebagai pemimpin diri menjadi penting dalam pengembangan diri? A. Agar dapat mengendalikan dan memerintah orang lain. B. Agar dapat menghindari tanggung jawab dalam kehidupan. C. Untuk meningkatkan kemampuan dalam memimpin diri sendiri dan mengambil keputusan yang tepat. D. Agar selalu mengikuti arahan orang lain. E. Agar dapat menghindari perubahan dalam hidup. Apa hayu jawabannya? Soal 9, apa yang dimaksud dengan ubah pola pikir dalam pengembangan diri? A. Tetap berpegang pada pemikiran yang sudah ada. B. Tidak memikirkan apa-apa. C. Membuka pikiran untuk menerima ide-ide baru. D. Tetap mempertahankan pola pikir yang kaku. E. Tidak perlu berpikir. Apa hayu jawabannya? Soal 10, mengapa kenali diri merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan diri? A. Agar dapat membandingkan diri dengan orang lain. B. Agar dapat menyembunyikan kelemahan diri. C. Untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, kekuatan, dan kelemahan. D. Agar dapat mengabaikan diri sendiri. E. Agar dapat menyalahkan orang lain. Apa hayu jawabannya? Soal tes self-leadership dalam pendidikan karakter. Soal 1, apa yang dimaksud dengan self-leadership? A. Kepemimpinan dalam organisasi. B. Kepemimpinan dalam keluarga. C.
kepemimpinan dalam masyarakat. D. Definisi self-leadership. E. Aspek-aspek penting dalam self-leadership. Apa hayu jawabannya? Soal 2. Apa yang menjadi perbedaan antara self-leadership dan kepemimpinan tradisional? A. Self-leadership hanya dilakukan oleh individu tertentu. B. Kepemimpinan tradisional dilakukan oleh orang yang lebih berpengalaman. C. Self-leadership lebih fokus pada pengembangan diri sendiri. D. Kepemimpinan tradisional lebih fokus pada pengembangan orang lain. E. Self-leadership dan kepemimpinan tradisional sama saja. Apa hayu jawabannya? Soal 3. Apa saja aspek-aspek penting dalam self-leadership? A. Keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. B. Keterampilan manajemen waktu dan produktivitas. C. Kemampuan analisis data dan strategi bisnis. D. Kemampuan refleksi diri dan pengambilan keputusan. E. Keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal. Apa hayu jawabannya? Soal 4. Apa yang dimaksud dengan self-regulation dalam self-leadership? A. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. B. Kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. C. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. D. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. E. Kemampuan untuk mengembangkan diri secara mandiri. Apa hayu jawabannya? Soal 5. Apa yang dimaksud dengan self-motivation dalam self-leadership? A. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. B. Kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri. C. Kemampuan untuk memotivasi orang lain. D. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. E. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Apa hayu jawabannya? Apa hayu jawabannya? Soal 7. Apa yang dimaksud dengan self-awareness dalam self-leadership? A. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. B. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. C. Kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri. D. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. E. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Apa hayu jawabannya? Soal 8. Apa yang dimaksud dengan self-goal setting dalam self-leadership? A. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. B. Kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri. C. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. D. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. E. Kemampuan untuk menetapkan tujuan secara mandiri. Apa hayu jawabannya? Soal 9. Apa yang dimaksud dengan self-development dalam self-leadership? A. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. B. Kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri. C. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. D. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. E. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Apa hayu jawabannya? Soal 10. Apa manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan self-leadership terhadap kinerja individu? A. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. B. Meningkatkan kepuasan kerja. C. Meningkatkan kemampuan mengatasi tekanan dan stres. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 11. Bagaimana self-leadership dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi? A. Memotivasi individu untuk mencari cara-cara baru untuk melakukan pekerjaan. B. Mendorong individu untuk mencoba pendekatan baru terhadap masalah. C. Membantu individu untuk menemukan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 12. Keuntungan apa yang dapat diperoleh dari pengembangan self-leadership terhadap kepuasan kerja? A. Meningkatkan kinerja individu. B. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. C. Meningkatkan kemampuan mengatasi tekanan dan stres. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya?
Soal 13, bagaimana self-leadership dapat meningkatkan kemampuan mengatasi tekanan dan stres? A. Mengembangkan kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. B. Mendorong individu untuk memfokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. C. Mengajarkan teknik-teknik manajemen stres. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 14, apa yang dimaksud dengan self-awareness dalam mengembangkan self-leadership? A. Kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. B. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. C. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. D. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. E. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. Apa hayu jawabannya? Soal 15, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan goal setting dalam mengembangkan self-leadership? A. Menentukan tujuan yang realistis dan terukur. B. Meningkatkan kemampuan mengontrol diri sendiri dan emosi. C. Meningkatkan kemampuan memahami dan mengenali diri sendiri. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 16, bagaimana meningkatkan self-motivation dalam mengembangkan self-leadership? A. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. B. Menyediakan waktu yang cukup untuk bersantai dan beristirahat. C. Menghindari situasi atau orang yang dapat mempengaruhi motivasi negatif. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 17, apa yang dimaksud dengan self-regulation dalam mengembangkan self-leadership? A. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. B. Kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. C. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan emosi. D. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. E. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Apa hayu jawabannya? Soal 18, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-development dalam mengembangkan self-leadership? A. Mencari mentor atau coach untuk memberikan saran dan dukungan. B. Mencari informasi baru dari buku, seminar, atau kursus. C. Meningkatkan kemampuan goal setting. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 19, apa manfaat penerapan self-leadership dalam organisasi? A. Mendukung pengembangan karyawan. B. Meningkatkan efektivitas organisasi. C. Mengurangi biaya operasional. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 20, bagaimana penerapan self-leadership dapat mendukung pengembangan karyawan? A. Meningkatkan kemampuan goal setting dan self-motivation. B. Meningkatkan kemampuan mengatasi tekanan dan stres. C. Meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 21, bagaimana penerapan self-leadership dapat meningkatkan efektivitas organisasi? A. Meningkatkan kinerja individu dan kolaborasi tim. B. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. C. Mengurangi biaya operasional. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 22, apa manfaat penerapan self-leadership dalam mengurangi biaya operasional? A. Mengurangi waktu dan biaya untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. B. Meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih efisien. C. Mengurangi biaya perekrutan karyawan baru. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 23, apa yang menjadi kendala dalam mengembangkan self-awareness? A. Kesulitan dalam mengatur waktu. B. Kesulitan dalam mengatasi rasa malas. C. Kesulitan dalam mengelola emosi. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 24,
Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur waktu dalam mengembangkan self-leadership? A. Membuat daftar prioritas tugas dan menetapkan batas waktu yang realistis. B. Memotivasi diri sendiri dengan hadiah setelah menyelesaikan tugas. C. Memfokuskan pikiran pada tujuan jangka panjang. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 25, bagaimana mengatasi kesulitan dalam mengatasi rasa malas dalam mengembangkan self-leadership? A. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. B. Membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan menyelesaikannya secara bertahap. C. Mengambil istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 26, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam mengelola emosi dalam mengembangkan self-leadership? A. Mempraktekkan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. B. Menghindari situasi yang dapat memicu emosi negatif. C. Mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Soal 27, apa tujuan dari studi kasus keberhasilan self-leadership? A. Untuk memotivasi orang untuk mengembangkan self-leadership. B. Untuk menunjukkan bahwa self-leadership selalu berhasil. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan self-leadership. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya? Apa hayu jawabannya? Soal 29, apa manfaat dari mempelajari studi kasus self-leadership? A. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan self-leadership. B. Mengetahui contoh-contoh keberhasilan dan kegagalan self-leadership. C. Meningkatkan motivasi untuk mengembangkan self-leadership. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa hayu jawabannya?